Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertemuan hari ini menyambung pertemuan yang sebelumnya ya. Jadi saya lanjutkan. Sekarang kita masuk ke sambungan kayu yang lain, yaitu pasak bergigi atau kokot bulldog. Nah, mungkin istilah ini jarang kalian temui ya di lapangan, atau mungkin ketika selama ini Anda bergelut di masalah pekerjaan kayu, tentunya Anda akan jarang mendapati adanya pasak bergigi atau kokot bulldog ini. Jadi karakteristik dari plat kokot bulldog ini yang pertama yaitu terbuat dari baja yang berbentuk bulat. Jadi kokot bulldog itu material utamanya adalah baja yang bisa berbentuk bulat, oval atau persegi. Terus selanjutnya plat kokot bulldog dapat menjamin penetrasi yang rata ke dalam bidang kayu yang disambung. Artinya dia nanti akan dipasakkan ya, dipasakkan dan juga mempenetrasi kayu, jadi sehingga bidangnya itu nanti dia akan rata sesuai dengan yang kita harapkan. Terus yang berikutnya tidak memerlukan alat khusus seperti mata bor. Nah, untuk lebih lanjut kita langsung aja cek gambarnya kokot bulldog ya. Jadi gambarnya kokot bulldog adalah seperti ini. Bisa kalian lihat di sini ada pasaknya ya. Jadi dia dinamakan kokot bulldog karena pasak-pasak ini menyerupai gigi dari bulldog ya. Nah, sementara nanti di bagian tengahnya ini nanti akan ada sambungan berupa baut. Jadi dia adalah kombinasi antara sambungan yang bisa menahan gaya geser ya, dan juga gaya lentur secara langsung. Ini adalah di kokot bulldog. Makanya kalau misalnya dia diterapkan di sambungan, dia sangat efektif dalam menahan gaya-gaya yang bekerja. Itu adalah kokot bulldog. Terus ini ilustrasinya untuk kokot bulldog adalah seperti ini. Bentuknya ada yang segi 4 ya, segi 4 seperti ini. Ada juga yang bentuknya lingkaran seperti ini. Nah, biasanya yang banyak di lapangan adalah yang bentuknya seperti ini. Oke, selanjutnya, nah untuk daftar kokot bulldog sendiri yang ada di lapangan, daftar beban yang diperkenankan per bulldog konektor untuk kayu dengan berat jenis rata-rata 0,5 gram per cm persegi kering udara. Ini bisa kalian lihat juga di PKKI ya. Jadi di sini di dalam tabel ini yang perlu kalian perhatikan adalah bentuknya. Jadi bentuknya ada bulat, oval, atau segi 4. Nah, jadi kalian rencanakan terlebih dahulu kokot bulldog yang kamu pilih itu bentuknya apa, bulat, oval, atau segi 4. Nah, terus selanjutnya dari diameter, tinggi maupun tebalnya kokot bulldog sendiri. Untuk yang bulat dia dibedakan menjadi beberapa ya. Ini mulai dari 50 sampai 165 mm. Oke, itu adalah diameternya. Terus selanjutnya untuk tingginya. Jadi untuk tingginya keseluruhan kokot bulldognya itu, giginya itu ya, itu mulai dari 10 sampai 33. Tentunya semakin besar nanti akan menghasilkan angka yang semakin besar juga ya. Terus tebal, untuk tebal platnya sendiri, tebal platnya kokot bulldog mulai dari 1,3 sampai 1,8. Sementara untuk diameter baut yang diperkenankan untuk masing-masing ukuran yang ada itu mulai dari 12 sampai 25. Nah, ini tergantung dari diameter kokot bulldog yang kita gunakan kalau misalnya dia bentuknya bulat. Oke, terus ternyata dia juga ada ukuran kayu minimal yang bisa digunakan. Jadi mulai dari 68 ya sampai 818. Nah, ini kalau misalnya dia sudutnya 0 ya, sudutnya 0 ya. Ini yang bisa dipakai adalah ini. Terus yang berikutnya adalah jarak antar bautnya. Jadi masing-masing kokot bulldog itu dia disambungkan dengan menggunakan baut. Nah, kalau misalnya Anda menggunakan lebih dari satu baut atau lebih dari satu kokot bulldog ya, artinya di situ akan ada juga beberapa baut yang digunakan. Nah, sehingga ada jarak minimal antar bautnya, yaitu mulai dari 12 sampai 20 tergantung 23. Ini tergantung dari diameter kokot bulldognya yang digunakan. Nah, terus yang terakhir yang paling penting untuk kekuatan sambungan dari kokot bulldog sendiri,
itu dia mulai dari yang paling kecil ya. Paling kecil itu adalah 350 untuk sudut sejajar yaitu 0 derajat, sampai dia yang paling besar adalah 2400. Jadi kalau misalnya nanti Anda mengerjakan suatu permasalahan yang ada di lapangan, Anda tinggal pilih aja kebutuhan tariknya itu dia berapa ya. Dari gaya yang terjadi itu nantinya Anda bisa menentukan kira-kira kokot bulldog yang digunakan itu yang mana. Plus kalau misalnya ternyata di lapangan ya, ternyata di lapangan Anda ngecek ke toko bangunan adanya yang 550, nah itu tinggal disesuaikan aja. Jadi kalau misalnya bebannya 4 ton gitu ya, atau kayak tariknya 4 ton, tinggal disesuaikan aja. Jadi jumlah kokot bulldognya nanti ada berapa. Nah jadi seperti itu. Oke, langsung masuk ke contoh soal. Jadi misalnya gini, saya memiliki suatu batang tarik dengan gaya P sama dengan 3,9 ton. Dia disambungkan dengan pasak kokot bulldog. Nah, kita ingin merencanakan ya sambungan kita seperti apa. Jadi kalau misalnya kita cek dari tampak atasnya, dia memiliki, ini tampak atasnya ya, tampak atas suatu penampang kayunya. Nah, jadi kalau dilihat kan, berarti dia memiliki lebar sebesar 12 cm. Oke, terus untuk tampak sampingnya itu kalau misalnya kita lihat adalah seperti ini ya. Jadi di sini dia panjangnya yang mulai ada yang di bagian pinggir-pinggirnya sini, kayu yang bagian pinggir-pinggir ini dia adalah 6 cm, sementara kayu yang di tengah dia adalah 8 cm. Oke, selanjutnya gaya yang terjadi di sini adalah 3,9 ton. Oke, ini adalah soal yang kita ketahui ya. Sementara di bagian pinggir-pinggirnya kayu utama, tentunya dia menahan gaya yang sama, besar ya, artinya P per 2, 3900 dibagi 2. Nih. Oke, selanjutnya. Nah, untuk yang dibutuhkan yang pertama yaitu, misalnya tadi kan kita ketahui besar bebannya kan 3,9 ton ya. Nah, untuk 3,9 ton ini, oke, untuk sambungan kokot bulldog yang possible untuk kita pilih atau yang memungkinkan untuk kita pilih itu ada 3 ya. Yang pertama yaitu satu pasak ya. Jadi satu buah pasak kokot bulldog ukuran 165, ini kita lihat ya. Dia itu kalau satu pasang itu artinya kan ada dua kokot bulldog ya di sini ya. Satu pasang kokot bulldog ukuran 165. Oke, kita cek di dalam tabelnya tadi. Nah, untuk ukuran 165 ini untuk masing-masing satu kokot bulldog itu dia bisa menahan gaya sampai 2400. Oke, ini untuk satu pasang kokot bulldog. Terus yang berikutnya adalah dua pasang kokot bulldog ukuran 95. Dia per kokot bulldognya itu bisa menahan gaya sampai 1000. Nah, kalau misalnya dua pasang artinya kan dikalikan 4 ya, dia bisa menahan beban sampai 4000 kg. Oke. Yang paling mendekati adalah yang 4000 ini, karena yang dibutuhkan kan tadi yang ini kan ya, apa? Yang paling mendekati nilai bebannya yaitu 3900 kg. Nah, yang paling mendekati ini kan yang dua pasang. Oke, selanjutnya oke ya, dipilih kokot bulldog dua pasang dengan diameter 95 mm. Oke, untuk menggunakan kokot bulldog ini kita memerlukan dua baut diameter 16. Nah, dua baut diameter 16 ini bisa kita lihat di dalam tabelnya ya. Jadi untuk diameter 95 ini dia membutuhkan baut diameternya adalah 16, jarak antar bautnya 14 ya, sehingga nanti didapatkan kekuatannya adalah 1000. Sementara ukuran kayu minimal adalah 6/12. Ini memenuhi ya tadi ya, memenuhi. Nah, oke ya. Terus selanjutnya dibutuhkan juga 4 cincin segi 4 dengan ukuran 70 kali 70 dengan tebalnya adalah 7. Sementara jarak antar bautnya adalah 14 cm. Papan terluarnya 2 kali 6 12 ya, 2
dikali 6/12. Ini menunjukkan papan luarnya, ukuran dari papan luar yang kita miliki tadi. Sementara untuk papan tengahnya dia juga lebih ternyata ya, lebih dari 6/12. Artinya di sini dia oke. Nah, selanjutnya dari yang sudah kita kerjakan ini kita gambar ya. Jadi gambarnya karena dia terdiri dari dua pasang ya. Dua pasang kokot bulldog. Artinya jarak antar bautnya di sini adalah 14 ya. 14. Nah, untuk jarak terluarnya kokot bulldognya ke sambungan sini ya, ke sini ya berarti ya. Ini juga adalah 14. Ini ditentukan di dalam tabel kita tadi. Oke, terus di sini ada baut ya. Di sini ada baut diameter 16. Oke. Nah, ini nanti baru bisa kita aplikasikan secara langsung di sambungan kita. Nah, ini perlu kita gambar terlebih dahulu supaya dia sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam PKKI. Oke, itu yang pertama adalah untuk masalah sambungan kokot bulldog. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang masalah sambungan balok lentur ya. Jadi kita tadi sudah mengetahui sambungan baut dan juga sambungan kokot bulldog. Jadi untuk sambungan pada balok lentur itu diletakkan pada momen lentur yang minimal atau yang kecil. Terus selanjutnya momen papan penyambung itu harus lebih besar dibandingkan momen balok yang disambung. Oke, jadi kalau misalnya di gambar ini, jadi yang dinamakan papan penyambung adalah yang ini ya, yang pinggir-pinggirnya ini. Sementara momen balok yang disambung itu terletak di bagian tengahnya sini. Nah, jadi intinya momen papan penyambung yang kita rencanakan itu harus lebih besar dibandingkan momen yang terjadi di dalam balok yang disambung ya. Jadi ini misalnya saya mempunyai dua penampang balok ya. Ya. Terus ini berusaha untuk kita sambungkan dengan menggunakan papan. Jadi dia kayak dikapit gitu ya. Dikapit oleh papan penyambung. Oke, selanjutnya jadi momen tahanan balok lentur. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah momen tahanan papan. Jadi nanti papan yang ada di ujung-ujung ini dia akan menahan lentur yang ada di dalam balok. Oke. Jadi momen tahanan papan rumusnya itu kita sebut sebagai WP ya. Rumusnya adalah 2 kali 1/6 HA kali H pangkat 2. Oke. 2 ini adalah karena dia terdiri dari dua papan. Terus selanjutnya 1/6 ini rumus atau ketentuan ya. A ini adalah tebalnya kayu yang digunakan sebagai penyambung ya, jadi tebalnya papan. Sementara H itu adalah tingginya papan yang kita gunakan. Nah, ini adalah H. Terus selanjutnya ada momen tahanan balok. Jadi sebenarnya balok itu dia juga ada momen tahanannya ya. Jadi nilainya WB ya. WB itu rumusnya adalah 1/6 dikalikan B. B itu adalah lebarnya balok yang direncanakan. Terus H itu adalah tingginya ini. Nah, sehingga tentunya sesuai dengan yang saya jelaskan tadi, momen yang terjadi atau momen tahanan papan itu harus lebih besar dibandingkan momen tahanan balok walaupun dengan jenis kayu yang sama ya. Jadinya momen tahanan yang lebih besar ini otomatis akan menghasilkan momen ya, momen tahanan sebagai momen ya, artinya momen berfaktor ya. Itu yang lebih besar di papannya dibandingkan di baloknya. Jadi kalau misalnya ini kita breakdown ya, jadi tegangan lentur yang ada di papan kita yang dikalikan sama momen tahanan papan itu nilainya akan lebih besar dibandingkan dengan momen yang terjadi di balok, yaitu dia adalah tegangan lenturnya balok yang dikalikan oleh momen tahanan yang ada di dalam balok tersebut. Nah, selanjutnya gimana sih caranya untuk menyambungkan balok? Jadi ada dua cara ya. Cara yang pertama itu papannya diletakkan di bagian atas dan bawahnya balok seperti ini. Jadi bayangkan ini dia terdiri dari dua balok ya, dua balok. Nah, masing-masing balok ini
dia akan kita sambungkan dengan menggunakan papan. Ya, papannya ini kita letakkan di bagian atas dan juga bagian bawah. Ini ya, tampak isometrisnya. Untuk tampak atasnya dia adalah seperti ini. Nah, bisa kalian lihat sendiri. Terus selanjutnya adalah ketika papan penyambung diletakkan di samping balok. Nah, ini misalnya papan itu kita letakkan di bagian samping kiri dan juga samping kanan. Nah, jadi ada dua ya. Jadi yang pertama tadi adalah atas bawah, yang ini adalah samping kiri dan juga samping kanan. Dan di bagian bawah ini adalah tampak atasnya. Ya, tampak atasnya sambungan. Jadi papan itu dia diletakkan di bagian pinggir-pinggirnya seperti ini. Selanjutnya, nah ini adalah ilustrasi ketika suatu balok dia terjadi yang namanya lentur akibat adanya beban ya, tentunya akibat adanya beban tentunya dia akan ada lentur. Nah, sementara lentur yang terjadi di balok 1 dan juga balok 2 ini dia ditahan oleh papan ya. Jadi ini papannya diletakkan di bagian atas dan juga bagian bawah seperti ini. Oke, kita breakdown terlebih dahulu. Jadi B ini adalah gaya ya, gaya yang bekerja, gaya yang bekerja. Nah, di sini dia disambungkan oleh semacam baut, ya, baut ya di sini. Di sini ada bautnya. Jadi fungsinya baut ini adalah untuk menyatukan antara papan dan juga balok secara balok utamanya ya. Oke, jadi di sini ada papan dan juga balok utamanya ada di tengah sini. Nah, selanjutnya di sini ada gaya-gaya yang bekerja. Tentunya kalau misalnya gaya yang bekerja dia ada jarak, tentunya akan menghasilkan momen. Ya, rumusnya momen kan tentunya kalian masih ingat ya. Rumusnya momen adalah gaya kali jarak. Sehingga di sini kalau misalnya ada gaya yang bekerja dan dia ada jaraknya, tentunya akan menghasilkan suatu momen. Gaya yang bekerja itu apa aja? Oke, yang pertama adalah S1. Jadi S1 ini adalah gaya tekan. Tentunya kalau misalnya Anda merencanakan suatu penampang tekan, ya, misalnya balok ya, penampang lentur, contohnya adalah balok. Nah, di bagian serat yang paling atas dia akan menghasilkan gaya tekan, ya. Jadi yang bagian atas ini akan menghasilkan tekan, sementara yang bagian bawahnya dia akan mengalami yang namanya tarik. Nah, gaya-gaya yang bekerja, entah itu gaya tarik atau gaya tekan, itu kita sebutnya adalah S1. Ya, jadi gaya yang bekerja di dalam balok utamanya itu kita sebut sebagai S1. Sementara gaya yang bekerja di dalam papan itu kita sebutnya adalah S2. Ya, di sini tentunya karena ada jarak, ada yang namanya eksentrisitas. Oke. Nah, sementara jaraknya yang mana? Nah, jaraknya untuk S1, ya untuk S1 ini jarak momennya itu adalah setinggi papan ini, setinggi balok ini, ya. Sementara untuk S2 sendiri, gaya yang terjadi itu adalah H plus A, ya. Jadi H ini ya ditambahkan A, jadi setengah A dari sini dan juga setengah A dari sini, itu ya. Terus selanjutnya untuk momen tahanan balok sesuai dengan rumus yang kita tahu tadi ya, WB rumusnya adalah 1/6 dikalikan B dikalikan H pangkat 2. Sementara momen yang terjadi di balok itu adalah tegangan lentur, ya, tegangan lentur dikalikan sama momen tahanan balok ini tadi. Nah, oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya untuk kontrol tegangan sendiri, jadi yang pertama adalah kontrol alat sambungnya ya. Jadi kontrol alat sambung itu rumusnya adalah S1 dikalikan H. Jadi S1 itu adalah gaya yang bekerja di balok utama tadi dikalikan sama H-nya. Sesuai sama yang saya jelaskan tadi ya. Jadi ada gaya, ada jarak. Gayanya adalah S1, jaraknya adalah H. Oke, karena biasanya momennya dia diketahui, tentunya hanya juga diketahui, tentunya gaya geser yang terjadi dia juga akan diketahui. Tentunya gaya geser alat sambung ini harus lebih kecil dari gaya geser yang diizinkan. Nah, gaya geser yang diizinkan berapa? Ini disesuaikan sama alat sambung kita. Nanti kita menggunakan alat sambung apa. Terus selanjutnya untuk papan penyambung. Nah, ini papan penyambungnya S2 tadi ya. Jadi momen yang dihasilkan tadi atau momen yang terjadi rumusnya adalah S2
atau gaya geser yang ada di dalam papan tadi dikalikan jaraknya adalah H plus A. Nah, ini sesuai sama ilustrasi yang saya jelaskan tadi. Oke, momen yang terjadi diketahui, hanya diketahui, A-nya diketahui. Sehingga nanti didapatkan nilai S2. Nah, selanjutnya nilai S ini akan kita gunakan untuk mendapatkan AN. AN ini adalah luas bersih papan penyambung. Kenapa kok dia dinamakan luas bersih? Karena kita tahu di sini ada alat penyambung. Nah, alat penyambung ini tentunya akan mengurangi luasan yang ada di dalam papan penyambung kita. Nah, jadi luasan perlu atau luasan yang diperlukan, luasan itu ya, itu rumusnya adalah S atau gaya geser yang terjadi dibagi sama tegangan tekan sejajar seratnya. Nah, untuk tegangan tekan sejajar serat ini tentunya kita bisa cek di PKKI ya, sesuai dengan kelas kuat yang ada. Oke, jadi tegangan tekan yang terjadi itu nggak boleh melebihi dari tegangan tekan yang diizinkan. Nah, ini yang perlu kita cek di PKKI ya nilainya. Oke, selanjutnya untuk baut penyambung sendiri. Jadi untuk baut penyambung itu rumusnya adalah P, ini diameternya ya, diameter, sehingga dia mendapatkan luasannya berapa, terus dikalikan sama tegangannya per bautnya ya, tegangan per bautnya itu dia berapa nanti, sehingga kita mendapatkan P izinnya dia itu berapa. Jadi tergantung dari diameter baut dan juga mutu baut yang kita gunakan. Oke, terus selanjutnya jadi misalnya nilai E-nya tadi ya, nilai E ini sudah ditentukan berapa. Nah, ini nanti bisa kita gunakan untuk mendapatkan momen yang akan terjadi ya. Momen yang akan terjadi itu nantinya akan kita cek sehingga dia didapatkan juga momen izin ya. Jadi bisa kita kontrol. Nah, kontrol ini diperlukan untuk mengetahui apakah sambungan kita sudah bisa menahan momen yang terjadi atau belum. Ya, intinya di sini itu adalah itu. Terus selanjutnya, nah ini kita langsung masuk ke contoh soal aja supaya kalian nggak terlalu bingung. Jadi yang pertama, saya mempunyai suatu penampang kayu seperti ini, ya. Tentunya dia akan terjadi lentur dan juga terjadi tekan ya, terjadi tekan. Nah, jadi dia akan terjadi lentur dan juga tekan secara bersamaan. Oke, misalnya diketahui tegangan lentur izin kayu, ini sesuai sama kelas kuatnya ya. Nah, ini misalnya diketahui secara langsung nilainya adalah 85 tegangan lentur izinnya. Ya, tegangan lentur izinnya. Terus selanjutnya untuk tegangan tekan, ya tegangan tekan sejajar serat izin, itu nilainya adalah 75. Oke, ini sudah diketahui. Nah, yang perlu ditanyakan di sini adalah rencanakan sambungan papan Anda. Oke. Papan kita memiliki ukuran 6-12. Sementara kayu utamanya ukurannya adalah 12/16. Tampak potongannya adalah seperti ini. Oke ya, saya rasa ini sudah jelas. Saya lanjutkan. Nah, pertama yang perlu kita cek adalah kita harus mencari momen tahanan yang ada di dalam balok kita. Ya, jadi nilai B sama nilai H-nya ini kita masukkan sesuai dengan data yang sudah ada ya. Jadi tadi kan ukurannya kan 6 ya, 12/16 ya. Jadi ukurannya balok kita adalah 12/16. Ini kita masukkan aja, ketemu momen tahanan sebesar ini, sehingga nantinya momen yang akan terjadi itu kita kalikan aja ya. Jadi tegangan lentur tadi sesuai dengan data yang ada dikalikan momen tahanan yang ada di dalam balok. Nah, diketahui nilainya 43.520 kg cm. Nah, ini adalah momen yang nantinya akan terjadi. Ya, sesuai dengan yang diizinkan karena kita sesuai dengan kelas kuat kayu yang sudah kita tentukan sebelumnya. Sehingga gaya geser yang terjadi di dalam balok kita, itu kita sebut sebagai S1 ya. Itu rumusnya adalah S1 rumusnya adalah momen yang kita carikan, sudah kita dapatkan di sini dibagi sama H. H-nya tentunya sudah kita ketahui ya di awal ya. Nah, sehingga didapatkan gaya gesernya adalah sebesar 2720 kg. Oke, 2720 kg ini kita
kita apa? Tentunya kalau baut itu kan kalau misalnya kita pelajari di awal, dia akan mudah mengalami yang namanya deformasi, sehingga kita butuh bantuan alat sambung yang lainnya. Jadi kita mengcombine antara baut dan juga kokot bulldog. Ingat ya, kokot bulldog yang saya jelaskan sebelumnya, dia sangat kuat untuk menahan gaya geser. Nah, jadi kita gunakan kokot bulldog misalnya dengan diameter 9,5. Oke ya, diingat-ingat diameter 9,5 itu dia bisa menahan beban sampai 1000 kg. Itu dibuka di tabelnya kokot bulldog tadi. Oke, gaya yang bekerja adalah 2720, sementara satu kokot bulldog bisa menahan sampai 1000 kg. Artinya di sini saya membutuhkan 2,72 kokot bulldog. Kalau misalnya saya bulatkan dia, jadi yang kita butuhkan adalah 3 kokot bulldog. Oke, di sini sudah kita dapatkan ya. Terus selanjutnya, karena kita menggunakan bulldog dengan diameter 9,5, maka baut yang ditentukan adalah diameter 1,6. Ini sesuai dengan yang ada di dalam peraturannya tabel kokot bulldog. Jadi kalau misalnya kita menggunakan kokot bulldog diameter 9,5, maka baut yang digunakan adalah 1,6 cm. Oke, selanjutnya kita cek untuk kontrol penampang yang ada di dalam papan penyambungnya. Ya, diingat-ingat ya. Jadi momen yang terjadi tadi rumusnya adalah S2. S2 adalah gaya yang terjadi di dalam papan penyambung dikalikan jaraknya. Jaraknya itu adalah H plus A. Oke, sehingga karena momennya tadi sudah diketahui nilainya di perhitungan saya sebelumnya, H dan juga A ini datanya bisa kalian cek di gambar soal saya tadi, sehingga didapatkan nilai S2-nya adalah sebesar 1978 kg. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan luas neto yang kita perlukan atau luasan bersih yang kita perlukan di dalam papan penyambung kita. Ya. Jadi yang kita butuhkan itu adalah S 1978 ini S2 dibagi sama tekan yang diizinkan. Nilainya adalah 75. Sehingga di sini kita membutuhkan luasan itu perlu sebesar 26,4. Ya. 26,4. Sementara kita tahu tadi kita mempunyai papan penyambung yang luasannya adalah 6 kali 12. Ini yang ada ya. Jadi ini yang ada, ini yang diperlukan. Nanti kita cek apakah dia itu AN yang kita perlukan itu nilainya sesuai dengan AN yang sudah ada. Artinya nanti kalau misalnya AN yang sudah ada itu dia kurang besar ya nanti harus kita revisi. Oke. Nah, sekarang yang belum kita dapatkan adalah luas alat penyambungnya. Luas alat penyambungnya dia tadi terdiri dari baut dan juga kokot bulldog ya. Nah, sehingga AN yang ada atau luasan itu yang ada itu adalah luasan penampangnya papan penyambung kita itu dikurangi sama alat sambungnya. Jadi ini adalah luasannya alat sambung. Jadi bisa kalian lihat ya di sini. Jadi yang dimaksud alat sambung itu adalah ini. Ya. Jadi di sini ada lubang baut ya, di sini ada lubang baut ini dan juga setengah plat kokot bulldog. Ya, setengah platnya kokot bulldog. Terus selanjutnya kita kurangi aja. Jadi 2,5 ini adalah tebalnya kokot bulldog ya. Ya, jadi 2,5 itu adalah tebalnya kokot bulldog. Nah, jadi tebalnya kokot bulldog adalah 2,5. Oke. Karena yang kita cek hanya di papan penyambungnya aja, tentunya dia akan mengurangi sebesar setengahnya dari tebal kokot bulldog tadi. Ya. Terus dikalikan dibagi 2 ya, dibagi 2 karena dia setengah ya. Setengahnya tebal platnya kokot bulldog aja. Karena dia yang kita cari ada luasan, tentunya harus dikalikan sama diameter. Nah, diameternya tadi adalah 9,5. Itu yang pertama. Terus ditambah 1,6. 1,6 ini adalah ini. Ya, jadi 1,6 itu adalah ini. Nah, 1,6 itu adalah ini. Dia adalah diameternya baut. Oke, dikalikan sama 6 panjangnya. Panjangnya ini adalah ini ya. Jadi diketahui tadi panjangnya ini adalah 6 ya.
tapi kita harus kurangkan sama setengahnya kokot budok ini untuk mendapatkan panjang dari ini. Ya, panjangnya ini berapa? Oke ya. Terus selanjutnya dari sini kita dapatkan luasan itu yang ada adalah 72 dikurangi 19,5. Nah, yang didapatkan adalah nilainya adalah sebesar 52,5. Nah, kita cek AN yang kita perlukan tadi berapa di analisa kita yang sebelumnya ya. AN yang kita perlukan tadi nilainya berapa? Nah, ini ya. Nilainya adalah sebesar 26,4. Nilainya adalah sebesar 26,4, sementara AN yang ada itu sebesar 52,5. Artinya di sini dia oke. Nah, gitu ya. Jadi caranya untuk menyambung suatu balok lentur, balok yang terkena beban lentur, dan dia akan kita buat sambungannya dengan menggunakan